Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah studi keislaman. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai eksistensi ibadah, aspek spiritual dan moral dalam Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Irmawati dengan NIM 1262042010053. Yang kedua, Reta and Van Fait dengan NIM 1262042022124. Dan yang ketiga, Muhammad Nur Fatoni dengan NIM 1262042039191. Materi yang pertama yakni eksistensi ibadah. Pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Secara terminologi, ibadah berarti ucapan atau perbuatan baik yang zahir maupun batin. Pengertian ibadah dibagi menjadi dua tema besar, yakni ibadah khusus dan ibadah umum. Menurut ahli usul, ibadah khusus yakni hukum yang tidak jelas ilat, sebab, alasan, atau hikmahnya. Menurut ahli fuqaha, ibadah khusus adalah hukum yang dilakukan seorang hamba untuk mengharapkan pahala dan dikerjakan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah umum ialah ibadah yang dilakukan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala serta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Ibadah umum dibagi menjadi 3, yakni ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Berikutnya yakni fungsi ibadah. Fungsi ibadah ada banyak sekali. Di antaranya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Yang kedua, dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan yang hakiki. Dan yang ketiga, dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Berikutnya mengenai aspek ibadah. Ibadah mencakup setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menginginkan segala yang kita lakukan dalam hidup bernilai ibadah, yakni cara kita berpakaian, cara kita mengatur rumah tangga, bentuk perjuangan kita, pergaulan kita, perbincangan dan percakapan kita, semuanya bernilai ibadah, termasuk saat kita berdiam diri sekalipun itu bernilai ibadah. Adapun corak-corak ibadah yang mencakup aspek kehidupan manusia. Yang pertama, ibadah asas. Yang kedua, ibadah cabang-cabang. Dan yang terakhir, ibadah yang lebih umum. Aspek spiritual. A. Pengertian. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus yang mengandung arti ruh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak terbatas, nafas hidup, nyawa hidup. Para filosof mengonotasikan spirit dengan satu, kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada kosmos. 2. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan inteligensi. 3. Makhluk immaterial. 4. Wujud ideal akal pikiran meliputi intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian atau keilahian. Kajian etimologi dan psikologi spiritual adalah kekuatan, kesadaran, kemampuan tanpa batas yang mendorong seorang untuk bangkit dari realitas alam, pikiran, dan perasaan. Konsep spiritual dalam Islam. Konsep spiritual menurut Islam terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 bahwa ajaran spiritual Islami hanya dapat diperoleh melalui jalan syariah Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. C. Latihan spiritual dalam Islam. Latihan penyempurnaan diri dilakukan dengan perilaku ritual keagamaan seperti beribadah, tetapi tidak hanya beribadah melainkan juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan spiritual. Moral dalam Islam. A. Pengertian moral.
Kata moral berasal dari kata Latin, yaitu kata mos atau mores yang berarti kebiasaan, mengungkapkan bahwa moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Al-Ghazali menyebutkan moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan atau ketentuan Allah. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adab. Sedang menurut bahasa etika manusia adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruk. Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat, sedangkan menurut istilah adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan sopan tanpa pikir dan direnungkan lagi. Perbedaan akhlak dengan moral dan etika. 1. Baik buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. 2. Moral adat istiadat masyarakat menjadi penentu standar dalam baik buruknya suatu perbuatan. 3. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruknya adalah akal manusia. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedang standar akhlak bersifat universal dan abadi. B. Konsep moral, akhlak, dan etika dalam Islam. Secara garis besar, ada dua hal yang memengaruhi moral. 1. Faktor orang tua, dan 2. Faktor lingkungan. Ada 3 macam akhlak yang perlu kita ketahui, yaitu akhlak kepada Allah, 2. Akhlak kepada manusia, dan 3. Akhlak kepada lingkungan. Adapun ciri-ciri akhlak yaitu sebagai berikut. 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadian. 2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri seseorang tanpa ada paksaan. Itu tanda seseorang yang berakhlakul mahmudah. 1. Manusia beriman adalah manusia yang khusyuk dalam sholatnya. 2. Berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. 3. Selalu kembali ke Allah dan mengabdi hanya kepada Allah. 4. Berjalan di muka bumi dengan tawaduk dan tidak sombong. 5. Menghargai dan menghormati tetangga. 6. Berbicara selalu baik dan santun. 7. Tidak menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatannya. Peranan atau fungsi etika. 1. Dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian terhadap perilaku manusia. 2. Menjadi alat kontrol bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan. 3. Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Macam-macam ajaran moral dalam Islam. 1. Tauhid. 2. Nikah. 3. Hayat. 4. Adil. Dan 5. Amanah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.